Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dari kelompok 7. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Di sini saya Reza Ainur Rahma sebagai moderator bersama Chandra Fikir Rosyadi, Destria Kurniawan, Siti Permata, Siftin Upinia, Jenny Artika, dan Yulita Aditya Putri sebagai pemateri. Kami akan mempresentasikan tentang historis pelaksanaan demokrasi. Apa sih itu demokrasi? Yuk kita simak penjelasan dari pemateri-pemateri berikut ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Reza. Di sini saya akan menyampaikan apa itu demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintahkan dengan perantara wakilnya. Demokrasi adalah pemilu pengganti oleh pihak yang tidak kompeten di mana banyak kesepakatan yang diselewengkan. CF Strong. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang kemudian menjamin pemerintahan untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusannya. Haris Sorhe, menurutnya, demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat yang di dalamnya ada porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, serta melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab memerintahkan. Montesquieu, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lain. Yakin, legislatif merupakan pemegang kekuasaan yang membuat undang-undang. Eksekutif memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yudikatif adalah pemegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Tiap institusi tersebut berjalan secara independen tanpa saling mempengaruhi. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah kebebasan tiap warga negara. Kebebasan itu digunakan untuk saling berbagi kekuasaan. Aristoteles menjabarkan bahwa demokrasi adalah suatu kebebasan dan prinsip demokrasi adalah kebebasan. Karena melalui kebebasan, tiap warga negara dapat saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya sendiri. Le Esposito, dalam sistem demokrasi, semua orang berhak berpartisipasi baik aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Selain itu, dalam lembaga resmi pemerintahan ada pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Afwan Ghaffar, menurut Afwan, demokrasi bisa dilihat secara normatif dan empiris. Secara normatif, demokrasi secara ideal ingin diwujudkan oleh negara, sedangkan empiris, demokrasi diwujudkan dalam bentuk politik. Abraham Lincoln, demokrasi adalah sebuah hal yang didasari oleh rakyat. Demokrasi pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Joseph A. Sherman, menurut Joseph, demokrasi adalah perencanaan institusi nasional
Perencanaan ini dilakukan untuk mencapai seluruh keputusan politik. Harapannya, tiap individu akan memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif yang dilakukan atas dasar suara rakyat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada demokrasi parlementer dari tahun 1945 hingga 1959. Demokrasi parlementer adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dipisahkan antara kepala negara atau presiden dan kepala pemerintahan atau parlemen. Konsep ini mulai berkembang pesat setelah Perang Dunia II pada tahun 1945. Masa demokrasi liberal di Indonesia berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959. Demokrasi liberal juga disebut sebagai demokrasi parlementer, memiliki ciri sebuah negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri bersama Presiden yang menjabat sebagai kepala negara. Sejarah demokrasi parlementer di Indonesia dapat ditelusuri sejak 1950, ketika Natsir terpilih sebagai Perdana Menteri dengan menganut Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS tahun 1950. Masa demokrasi parlementer berlanjut hingga 9 tahun kemudian. Pada zaman demokrasi liberal atau parlementer ini, kabinet-kabinet mengelola pemerintahan sehari-hari tidak berumur panjang, karena di tengah jalan dijatuhkan oleh mosi tidak percaya partai-partai politik yang ada di parlemen atau DPR. Beberapa kabinet yang pernah memerintah dalam kurun waktu tahun 1950 hingga 1959 tersebut adalah Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Satroamijoyo I, Kabinet Ali II, Kabinet Juanda. Selanjutnya adalah demokrasi presidensial dari tahun 1945 hingga 1949. Sistem pemerintahan presidensial adalah suatu pemerintahan di mana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat. Dengan kata lain, kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan langsung parlemen. Indonesia saat ini mengandung sistem pemerintahan presidensial, di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang berdasarkan prinsip check and balance. Ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlakukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan. Untuk disebut sebagai sistem presidensial, setidaknya bentuk pemerintahan harus memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama itu ada presiden yang dipilih oleh rakyat, yang kedua presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. Yang ketiga, presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki kedudukan yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun, masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, kedudukan presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya adalah demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem politik yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Konsep demokrasi terpimpin didasarkan pada ideologi politik Soekarno yang dikenal sebagai Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Demokrasi terpimpin atau Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1965 adalah masa ketika Presiden Indonesia Soekarno berkuasa di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Demokrasi terpimpin sendiri adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara.
Sistem yang ada pada masa Orde Lama pernah tidak stabil dan tidak demokratis, bahkan setelah diberlakukannya kembali UUD 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, rakyat berharap kehidupan ketatanegaraan menjadi lebih stabil, namun semua itu ternyata hanyalah impian belaka. Nama demokrasi pada masa ini adalah demokrasi terpimpin, pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan karena banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi terpimpin masa Orde Lama berakhir setelah keluarnya surat perintah 11 Maret atau yang disebut dengan Super Semar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yulita. Baik, terima kasih. Demokrasi Pancasila Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Pada masa Orde Baru, penerapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tetap menjadi fokus pemerintah pada masa ini. Pada masa ini memiliki visi untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan masyarakat dan negara. Demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintah yang diarahkan dan hikmat kebijaksanaan melalui proses musyawarah dan perwakilan yang didasarkan pada ketuhanan, manusia yang adil dan beradab, menyatukan Indonesia dan bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, implementasi demokrasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari Pancasila sebagai dasar negara. Demokrasi Pancasila merupakan konsep demokrasi yang dianut oleh Indonesia pada masa Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto 1966 sampai dengan 1998. Muncul sebagai respon terhadap pendekatan sebelumnya, yaitu demokrasi terpimpin, yang diterapkan oleh Soekarno. Demokrasi Pancasila memperkenalkan perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan Indonesia, dengan menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa pemimpin tidak dapat bertindak sepihak jika kesepakatan melalui musyawarah tidak tercapai. Meskipun memiliki banyak manfaat, nyatanya implementasi demokrasi Pancasila menghadapi banyak kritik yang menjadi salah satu penyebab demonstrasi mahasiswa pada Presiden Soeharto. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tio. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi di era reformasi 1998 sekarang. Era reformasi atau era pasca Soekarno di Indonesia dimulai pada tahun 1998. Tempatnya saat kejatuhan Soeharto, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden saat itu B.J. Habibie. Menurut KBBI, pengertian reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama. Dalam suatu masyarakat atau negara, dampak reformasi membuat Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis dengan dilaksanakannya pemilu, presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilihan langsung kepada daerah dan banyaknya partai politik bermunculan. Pada era reformasi, pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila diterapkan sesuai dengan asas demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Pada era ini, pemerintahan memberikan ruang gerak kepada partai politik dan DPR untuk turut serta mengawasi pemerintahan secara kritis. Setelah masa Orde Baru berakhir, atas tuntutan masyarakat, pemerintahan di Indonesia hingga kini masuk ke era reformasi. Pada masa reformasi ini, demokrasi sudah lebih terjamin dan dapat dilaksanakan oleh semua golongan masyarakat. Bukti perkembangan yang signifikan pada demokrasi di era reformasi ini ditanda dengan banyak munculnya partai politik, kemerdekaan pers, terselenggaranya
pemilu yang demokratis, adanya otonomi daerah hingga pembebasan narapidana politik dan tahanan politik. Selanjutnya dilanjutkan oleh Siftin. Baik, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang demokrasi presidensial yang digunakan hingga sekarang. Sistem presidensial kembali diterapkan pada periode 1959 setelah dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 atau sebelum amandemen. Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Setelah mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia resmi menganut sistem pemerintahan presidensial karena saat itu kondisi negara masih belum stabil. Kemudian nama Soekarno ditunjuk sebagai presiden pertama Indonesia dengan wakil presidennya Muhammad Hatta. Saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dipilihlah sistem presidensial. Alasannya karena sejalan dengan semangat kemandirian dan penghormatan terhadap hak dan kedaulatan rakyat. Kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada 12 September 1945, dibentuk kabinet pemerintahan pertama di Indonesia, yaitu Kabinet Presidensial. Kabinet Presidensial dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Sesuai nama kabinetnya, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial pada awal kemerdekaan. Presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sayangnya, baru beberapa bulan berjalan, pemerintah Indonesia memutuskan tidak lagi menerapkan sistem presidensial dan berganti ke sistem parlementer. Baik, saya kembalikan ke moderator. Nah, dari penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau bentuk suatu sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan pelengkap wakilnya. Demokrasi parlemen adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dipisahkan antara kepala negara dan kepala kepemerintahan. Demokrasi presidensial yaitu sistem pemerintahan di mana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat, dengan kata lain kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan langsung parlemen demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem stabil politik yang pertama kali dikenalkan di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Konsep demokrasi terpimpin didasarkan pada ideologi politik Soekarno yang dikenal sebagai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Demokrasi Pancasila pada Orde Baru menerapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi fokus pemerintahannya. Nah, mungkin itu saja materi-materi yang telah disampaikan oleh pemateri-pemateri hebat kita pada kali ini. Sebelum menutup presentasi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ika Busriani selaku dosen pembimbing mata kuliah kewarganegaraan dan teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang baik dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.